Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Sama-sama kembali kita akan menyembah Tuhan pagi hari ini. Satu hati naikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Biar kiranya rahmat anugerah Tuhan selalu menyertai kita dalam pelayanan kita, dalam segala yang kita kerjakan bagi pekerjaan Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Bersyukur Tuhan untuk kemurahan-Mu dan kasih setia-Mu yang tak berkesudahan. Engkau menuntun kami selalu di sepanjang hari ini. Engkau yang mengurapi setiap kami. Engkau yang memberi kami hikmat hingga kami cakap mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami rendahkan hati Tuhan, datang menyembah-Mu. Karena kami tahu Kaulah sumber segalanya, Kaulah yang kami perlu, Kaulah yang berarti bagi kami. Oh Tuhan, Kau baik, Yesus. Seperti-Mu Yesus, dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Ini kerinduan kami Tuhan, dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan
Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Oh, jadikan semakin indah. Yesus, Kau sungguh berarti, lebih dari segalanya. Yesus, Kau yang terindah, kasih-Mu yang beri kekuatan, kasih-Mu yang ubahkan. Yesus, oh, Kau sungguh berarti, Kau segala-galanya. Tak ada yang seperti-Mu. Kau Allah yang baik, Kau sungguh baik. Oh, Yesus, Kau permata hati, Kau yang terindah, tak ada yang dapat menggantikanmu. Oh, Kaulah segalanya, Yesus. Oh, Kaulah Tuhan, Kaulah segalanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah
dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Oh, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Oh, selama-lamanya kami mau menyembahmu, mengiringmu. Kaulah Raja yang kami sembah, Kaulah Allah, Kaulah Tuhan Yesus. Oh, ya la 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 bo, ya la 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 ya she, ya la la ba 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 ba. Sharalamo, Aralayashi, Kaulah segalanya Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ya Tuhan, tak dapat lupakan
bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, oh, kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku
Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau kami masih boleh memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah kesehatan yang Tuhan beri bagi setiap kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kami sembah, Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa gereja kami dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk gereja di mana kami ditempatkan. Tuhan, biar setiap jemaat-Mu di tempat ini boleh bertumbuh subur, berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Biar roh pengenalan akan Tuhan tinggal atas setiap jemaat-Mu di gereja ini. Kami berdoa Tuhan, biar ada pergerakan, ada lawatan terjadi di gereja ini. Gereja ini tidak hanya melakukan yang biasa-biasa saja, tapi pengurapan yang daripada Tuhan itu membuat setiap jemaat-Mu di tempat ini semakin menyala-nyala di dalam Tuhan, semakin rindu untuk melayani Tuhan, semakin berkejar-kejaran untuk mencari hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sertai Tuhan setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Sertai pekerjaan anak-anak Tuhan di seluruh Ephrata Community Church. Tuhan, tutup bungkus pekerjaan mereka. Tuhan, buat apa yang dipegang tangan oleh setiap kami jadi berhasil, jadi besar di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat Gembala Bapak dan Ibu Handoyolim. Tuhan, pengurapan yang dari Tuhan mengalir di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, biar hikmat yang daripada Tuhan, visi dan misi yang dari Tuhan sendiri tinggal dalam hidup beliau. Tuhan, sertai setiap pelayanannya, Tuhan sertai kesehatannya, Tuhan tutup bungkus keluarganya dengan kuasa darah Kristus. Biar setiap yang mereka buat, Tuhan menyertai, Tuhan tutup bungkus karena anugerah Tuhan. Perkenan Tuhan tinggal atas keluarga Bapak Gembala. Dalam nama Yesus Tuhan, Tuhan terus tanamkan kasih-Mu, tanamkan hati-Mu di dalam hidup beliau. Biar setiap langkah yang beliau kerjakan semuanya memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat yang terkasih Pendeta Ibu Trivena Karunia Jaya. Tuhan, terima kasih buat Oma di tengah-tengah gereja ini. Terima kasih buat Ibu yang mengasihi gereja ini. Kami berdoa biar kesehatan beliau ada dalam kendali Tuhan yang sempurna. Tuhan, di usia yang sudah lanjut, biar setiap yang dikerjakan, pelayanannya, hatinya, kasihnya tetap menyala-nyala buat Tuhan. Urapi hidupnya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiharapaya sakaya takarapaya sekikikikiki. Hikarapaya sekiata karapaya sekiki. Kami juga berdoa buat bangsa ini Tuhan. Bangsa di mana kami ditempatkan. Kami berdoa buat Indonesia di dalam nama Yesus Tuhan. Indonesia penuh dengan damai sejahtera Kristus. Indonesia penuh dengan kemurahan Tuhan. Indonesia penuh dengan kasih karunia yang daripada Tuhan. Setiap destiny yang Tuhan tetapkan atas bangsa ini harus terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan yang sempurna. Kami berdoa buat presiden dan wakil presiden. Kami berdoa Tuhan buat setiap jajaran menteri DPR, MPR, setiap orang-orang yang Tuhan tetapkan untuk menjadi pemimpin atas bangsa ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, hati yang takut akan Tuhan melekat atas setiap mereka. Setiap keputusan, setiap rancangan, setiap yang bukan dari Tuhan dibatalkan di dalam nama Yesus Tuhan. Hanya ketetapan Tuhan saja yang boleh jadi atas bangsa ini. Kami berdoa bangsa ini mengalami pengenalan akan Tuhan. Kami berdoa dari lorong-lorong, dari sudut-sudut, dari kampung-kampung, dari tempat-tempat mewah sekalipun, dari bar-bar, dari resto-resto, dari setiap tempat di bangsa ini ada kasih karunia Kristus, ada pengurapan Tuhan, ada lawatan Tuhan, sehingga bangsa ini boleh dimenangkan dari hari ke hari. Jumlah yang percaya kepada Tuhan semakin besar di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Indonesia.
Terima kasih Tuhan, kami tempatkan di bangsa ini. Kami mau belajar Tuhan, mengusahakan kesejahteraan rohani kota ini, supaya kami juga mengalami sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat pagi hari ini. Sebentar kami mau dengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar setiap firman yang boleh kami dengar boleh jadi pegangan bagi hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Pak Gembala sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing firman pagi ini. Baik saudaraku, minggu kemarin ya, hari Minggu kemarin kita sudah merayakan Paskah ya, di mana Tuhan berkarya atas hidup kita ya. Tuhan mengorbankan hidupnya untuk menebus dosa kita, untuk menyucikan hidup kita, untuk memberi kita kasih karunia karena beroleh keselamatannya daripada Tuhan. Dan kemenangan yang sudah Tuhan berikan pada kita, mari kita jaga kemenangan itu. Baik, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, saya beri tema jaga kemenangan ya, kemenangan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kasih karunia-Nya kepada kita ya, dengan berkorban di kayu salib. Saudaraku, Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan yang membawa kemenangan. Saudaraku, Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kita ya, memberi kita kemenangan atas dosa-dosa kita ya, atas maut yang akan menimpa kita ya. Tuhan korbankan hidupnya ya, kasih karunia-Nya sehingga kita boleh beroleh keselamatan yang daripada Tuhan. Saudaraku, nah begitu besar pengorbanan Tuhan atas hidup kita dan kita menang. Nah setelah itu apa yang akan kita lakukan, saudara? Pertanyaannya, setelah kita menang, apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita lakukan, saudaraku? Apakah kita mau terus berbuat dosa, atau justru menjaga kemenangan yang sudah Tuhan berikan, menjaga kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan atas hidup kita? Ya, mesti kita akan berkata bahwa kita akan terus menjaga kemenangan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan pasti ingin selamat, saudaraku. Oleh karena itu, mari kita jaga apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah pertanyaannya, saudaraku, mendapatkan dengan mempertahankan itu lebih susah yang mana, saudara? Nah kalau Tuhan sudah memberikan gratis kepada kita ya, kita harus mempertahankannya. Ya, mempertahankan itu lebih sulit, saudara, lebih tidak mudah ya, karena kita harus memiliki trik ya, memiliki cara supaya kita bisa bertahan, saudaraku, bertahan dari godaan-godaan ya, yang membuat kita jatuh ya. Banyak hal yang bisa membuat kita jatuh, saudaraku, dalam hidup ini. Banyak hal ya, mungkin di dalam pekerjaan kita ya, di keluarga kita ya, banyak hal, saudaraku. Nah pertanyaannya, bagaimana kita menjaga kemenangan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, saudaraku? Jadi kita harus waspada, harus menjaga supaya terus menang, mempertahankan, saudaraku, mempertahankan ya, mempertahankan. Nah bagaimana caranya? Nah mari kita belajar, saudaraku.
mari kita belajar ya, bagaimana cara kita menjaga kemenangan tersebut. Ya, yang pertama adalah kita harus mempertahankan iman. Kita harus punya iman. Ya. Kita harus punya iman. Ya, iman itu Roma 10:11-17 berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus, saudaraku. Jadi iman itu harus dilatih setiap hari, saudaraku, supaya kuat. Ya, kalau tidak dilatih, bagaimana kita bisa kuat? Ya, nanti ada masalah sedikit sudah lari, ya, tidak mengandalkan Tuhan lagi, tidak percaya kepada Tuhan lagi. Jadi harus dilatih, saudaraku. Dilatih. Caranya ya baca firman, baca Alkitab, saudaraku. Ya, perkatakan firman yang sudah kita baca, yang sudah kita renungkan. Ya, setiap hari kita ada apa? Ya, hebat. Ya, baca Alkitab setiap hari yang sudah Efrata lakukan bertahun-tahun, saudaraku, dan terus lakukan dengan setia. Ya, yang belum mungkin bisa bergabung di grup-grup hebat, ya, supaya kita bertumbuh, ya, supaya kita kuat, ya, iman kita kuat, supaya kita bisa menghadapi segala tantangan, ya, keadaan yang membuat mungkin kita takut, membuat kita gentar, saudaraku. Ya, membuat kita bahkan mungkin depresi. Kalau kita punya iman, punya kepercayaan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita pasti akan menang, saudaraku. Kita pasti bisa menjaga. Ya, jadi harus dilatih, saudaraku. Ya, kalau kita tidak melatih, maka kita akan kalah, saudaraku. Ini saudaraku, ini mungkin beberapa mungkin Anda kenal, ya. Ini seorang pemain bulu tangkis, ya, berpasangan ini antara Kevin Sanjaya dan Marcus Fernaldi. Ini, ya, mereka adalah seorang juara dunia, ya. Ini prestasinya mentereng, saudaraku, ya, menjadi nomor 1 di dunia mungkin hampir 5 tahun, ya, banyak prestasi, ya, juara-juara yang didapat, saudaraku. Tapi apakah mereka mendapatkannya dengan mudah? Tidak, saudaraku, tidak, ya. Mereka mengejar, ya, berlatih dengan ekstra, ya, supaya apa? Supaya kuat, saudaraku. Ketika menghadapi lawan yang berat, mereka tahan, ya, mereka kompak, ya, mereka bisa mengatasi, ya, bisa berkomunikasi dengan baik, saudaraku. Main lawan si A harus strateginya begini, lawan si B harus strateginya begini, ya, saudaraku. Bahkan ini, saudaraku, ya, mereka berlatih itu sangat ekstrim, ya, sangat ekstrim. Jam 2:30 pagi bangun latihan. Mungkin teman-temannya pada tidur, dia latihan, saudaraku. Dia memperbesar kapasitasnya. Supaya apa? Supaya bisa mempertahankan apa yang sudah dia raih, ya, bisa menang menghadapi siapapun. Memang ada kalanya kalah, saudaraku. Mungkin kondisi tubuh tidak fit, atau ada hal-hal yang lain, mungkin ada masalah dalam tekanan. Tapi kebanyakan, ya, mereka menang, saudara. Mereka menang, menjadi pemain-pemain yang sangat ditakuti oleh lawan-lawannya, saudara. Karena mereka memang berlatih, ya, berlatih keras ekstra, saudaraku. Berlatih keras. Jadi kalau mereka tidak berlatih, ya, mereka akan keteteran, akan kalah, akan diserang tembus, saudaraku. Ya, begitu juga dengan iman kita, ya. Kita harus latih, kita harus beri makan, ya, kita beri nutrisi, ya, supaya apa? Supaya kuat, saudaraku. Jadi kita bisa menahan serangan-serangan dari iblis, ya, kepada
kita, saudaraku. Karena kita sudah dilatih kuat, saudaraku. Kuat ya, melalui baca Alkitab tadi ya, merenungkan firman setiap hari ya. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Jadi kalau baca Alkitab jangan dibatin, saudaraku. Ya, kalau di rumah baca Alkitab ya ada suaranya sampai telinga kita itu mendengar. Ya, dan kita merasakan kuasa di situ, saudaraku. Ya, perkatakan firman Tuhan setiap hari ya, yang membangun kita, yang menguatkan roh kita. Ya. Itu yang harus kita bangun, saudaraku. Ya, seperti yang pemain badminton ini lakukan, mereka berlatih ekstra ya. Jadi hidup mereka memang benar-benar punya komitmen yang kuat, saudaraku, untuk bertumbuh, untuk menang, untuk mempertahankan. Ini yang wajib kita tiru, saudaraku. Ya, jangan bolong-bolong, saudaraku ya. Jadi saya juga masih berjuang untuk baca Alkitab supaya tidak bolong-bolong, saudara. Ya, saya memperjuangkan itu. Jadi mari kita latih supaya hidup kita kuat menghadapi segala tantangan. Ya, iman kita kuat kepada Tuhan, tidak tergoyahkan, saudaraku. Ya, tidak tergoyahkan, saudaraku. Ini lagi, saudaraku, Lionel Messi, pemain sepak bola ya yang sangat luar biasa di dunia ini, sangat ditakuti lawan-lawannya, saudara. Sangat ditakuti lawannya. Penjaga gawang pada takut kalau Messi ini sudah dapat bola, saudara. Gocekannya, wah, gocek sana sini masuk. Ini luar biasa, saudaraku. Tapi ternyata di balik kesuksesan Lionel Messi ya, dia menjadi pemain terbaik dunia itu sampai 8 kali, saudaraku. Ini rekor yang sangat luar biasa ya. Jarang bisa ditiru oleh pemain-pemain yang lain. Komplit sudah yang gelar-gelar yang sudah dia raih. Tapi di balik kisah suksesnya itu, saudaraku, dulu waktu kecilnya ternyata apa? Ternyata Lionel Messi ini pertumbuhannya terhambat, saudaraku. Jadi makanya dia tubuhnya kecil ya kalau dibandingkan dengan orang-orang di negaranya, saudara. Dia tidak termasuk kecil karena memang dia mengalami gangguan pertumbuhan, saudaraku. Ya, bahkan kalau tidak salah salah satu kakinya tidak seimbang, agak kecil salah satu gitu, saudaraku. Ya, tapi ternyata dia bisa ya dengan berlatih keras ya, dengan berjuang keras ya. Mungkin latihannya ekstra lebih dari teman-temannya yang lain, dan akhirnya dia banyak ditakuti, saudaraku. Musuh takut sama dia karena dia kuat, saudaraku, karena dia melatih dirinya. Nah, kita harus juga melatih iman ya, roh kita kepada Tuhan, percaya kita kepada Tuhan, saudaraku, supaya kita menang. Nah, ini, saudaraku, Raja Daud. Raja Daud ketika melawan Goliat, dia menang, saudaraku. Dia menang karena dia juga ternyata di balik sebelum dia berperang dengan Goliat ini, dia juga berlatih keras, saudara. Berlatihnya melawan binatang buas. Ya, ketika menyerang domba-dombanya, dia berani bertarung menghadapi ya, tidak takut, saudaraku. Dia berlatih membunuh mereka semua. Ya, jadi ketika dia menghadapi Goliat, dia tidak takut karena memang dia sudah punya kemampuan, saudaraku, untuk mempertahankan dirinya. Dia punya kemampuan, dia keyakinan bahwa dia bisa mengatasi lawannya. Dia menang, dia bisa menang, saudaraku. Karena apa? Karena dia percaya akan dirinya, sanggup mampu
untuk melawan karena dia sudah berlatih keras. Ya, kalau kita, saudaraku, diperhadapkan dengan musuh ya, antara manusia dengan binatang buas gitu ya, kita milih yang mana, saudaraku? Kita mau milih yang mana? Kebanyakan kita pasti lari kalau ada binatang buas, takut, saudaraku. Ya, tapi Daud enggak. Daud menghadapi, Daud berani, saudaraku, membunuh mereka dan menang, saudaraku. Jadi ketika dia melawan manusia yang tinggi besar pun dia nggak takut karena dia punya persiapan. Ya, selain Tuhan menyertainya, Daud sudah mempersiapkan dirinya. Nah, itu yang harus, saudaraku, kita kejar ya dalam hidup itu. Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kita, harusnya kita menjaganya. Ya, dengan salah satunya adalah dengan apa? Dengan melatih hidup kita, ya, iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, kalau roh kita kuat, ya, iman kita kuat, maka kita tidak akan menoleh ke kanan dan ke kiri ketika masalah itu datang, ketika tekanan itu datang. Ya, kita pasti akan mengandalkan Tuhan, saudaraku, karena kita percaya kepada Tuhan. Ya, memperkatakan firman-Nya yang membangun hidup kita, saudaraku. Ya, jadi caranya salah satunya adalah kita perkuat iman kita, saudaraku. Kita perkuat iman kita. Ya, seperti yang tadi Kevin Sanjaya, Marcus Bernardi lakukan, ya, Lionel Messi lakukan, mungkin banyak yang lain yang melakukan. Daud juga melakukan, persiapkan hidupnya, ya, berani bertarung dengan binatang-binatang buas yang mengganggu domba-dombanya, saudaraku. Nah, yang berikutnya apa, saudaraku? Yang berikutnya adalah kita harus punya intimasi, ya, kedekatan dengan Tuhan, saudaraku. Jadi kita harus hidup mendekat kepada Tuhan, ya, melalui doa-doa kita kepada Tuhan, ya, melalui pujian kita kepada Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan, saudaraku. Jadi ketika hidup kita sehari-hari, mari kita bangun, ya, hidup kita, ya, ada hubungan dengan Tuhan yang dekat, yang intim, saudaraku. Banyak caranya, mungkin punya waktu pribadi dengan Tuhan, tapi juga mungkin bisa bareng-bareng, ya, mungkin saat teduh bareng, ya, seperti yang kita lakukan setiap hari, ya, di Efrata ada saat teduh pemuritan di jam 5, ya, bisa online, bisa onsite, saudaraku. Anda bisa datang ke gereja atau Anda bisa live atau nanti Anda putar, tapi Anda sediakan waktu untuk membangun hubungan dengan Tuhan, saudaraku. Untuk membangun hubungan dengan Tuhan, ya. Jangan hanya dengar lagu tok gitu, ya, hanya dengar-dengaran. Enggak, Anda harus aktif, saudaraku. Anda harus proaktif. Ya, jadi hidup Anda harus ada actionnya untuk mengejar hadirat Tuhan, untuk mengejar kedekatan dengan Tuhan, saudara. Itu harus dibangun dimanapun Anda berada, ya. Ada waktu-waktu luang, ya, coba nyembah Tuhan, connect dengan Tuhan, ya. Itu membangun hidup Anda dan itu membantu Anda untuk menjaga kemenangan, ya, yang sudah Tuhan berikan, kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita, saudara. Ya, kita punya waktu dan bergaul dengan Tuhan, itu indah, saudaraku. Yang berikutnya apa, saudaraku? Yang berikutnya adalah kita punya komunitas, ya, komunitas yang saling menjaga, saling membangun di antara kita, ya, anak-anak Tuhan, ya. Jadi yang berkomsel, mari berkomsel, bangun, ya, hidup Anda supaya Anda punya komunitas yang bisa membantu Anda untuk
mengingatkan Anda, untuk membangun Anda, untuk mungkin membuat Anda lebih kuat. Ya, ada masalah, Anda bisa curhat, Anda bisa ngomong sama teman-teman, ya, mereka bantu doa. Sungguh indah, saudaraku, sungguh indah. Ya, karena kita perlu punya komunitas yang baik, saudaraku, karena komunitas yang buruk, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan kita yang baik, saudaraku. Merusak, ya, yang buruk itu merusak yang baik. Ya, kalau kita kumpul dengan teman-teman yang ngomongnya kotor, mungkin kebiasaan buruk, ya, mungkin minum-minuman, mabuk-mabukan, mungkin kita sekarang bisa bertahan, ya, tapi kalau kita kumpul terus, ya, lama-lama katut, saudaraku. Lama-lama katut, saudaraku. Nah, itu harus kita hindari. Kalau kita tidak kuat, mending kita menjauhi, saudara. Mencari komunitas yang baik, ya, yang baik, supaya kita bisa berjaga-jaga, saudara. Matius 26 ayat 41 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencoba. Roh memang penurut, tetapi daging lemah, saudaraku. Jadi harus berjaga-jaga dan berdoa, kata firman Tuhan, supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Ya, kita harus bangun roh kita. Ya, roh gampang diatur, tapi daging kadang yang susah, saudara. Itu kata firman Tuhan. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Di Roma 8 ayat 6, saudara. Jadi jangan turuti keinginan daging kita, perbuatan daging kita yang akhirnya akan berujung dalam maut, saudara. Apa sih perbuatan daging itu? Galatia 5 ayat 19 berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya, saudara. Banyak hal yang bisa membuat kita jatuh, saudara. Jadi mari kita terus, ya, kita berjaga-jaga, ya, kita berjaga-jaga, kita mempertahankan, kita memperkuat hidup kita, kita melatih hidup kita, ya, supaya kita bisa mempertahankan dan bahkan terus menang, saudara. Ya, melalui apa? Iman kita, kepercayaan kepada Tuhan, ya, harus kita perkuat. Kita punya keintiman dengan Tuhan, ya, kedekatan dengan Tuhan, punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, saudaraku, dan punya komunitas yang baik yang membungani hidup kita. 3 kunci ini mari kita perjuangkan supaya kita bisa mempertahankan kemenangan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kasih karunia yang sudah kita berikan kepada kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Yesus Tuhan.
kasih di dalam Tuhan. Mari pagi ini kita bangun komitmen kita kepada Tuhan untuk menjaga kemenangan, untuk menjaga kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita, untuk pengorbanannya di kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk mensucikan kita, untuk melayakan kita di hadapan Tuhan. Mari bangun hidup Anda, perkuat hidup Anda supaya Anda bisa bertahan melawan musuh-musuh Anda, melawan iblis yang seperti singa yang mengamau, yang siap menengam Anda. Mari latih hidup Anda, buat komitmen yang baru. Kalau hidup Anda kuat, maka Anda tidak akan terjatuh. Tuhan akan selalu menolong Anda, saudaraku. Mari pagi ini perkuat imanmu kepada Tuhan. Bangun hubungan, punya intimasi, punya kedekatan dengan Tuhan, dan punya komunitas, saudaraku, yang bisa mengubah hidup Anda. Mari yang rindu untuk memperkuat hidup Anda dengan membangun ketiga hal itu, mari taruh tanganmu di dadamu sebagai bentuk komitmenmu kepada Tuhan. Ini setiap kami Tuhan yang berkomitmen untuk membangun hidup kami supaya kami bisa menjaga kasih karunia-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami, Tuhan. Mampukan setiap kami sehingga kami bisa hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Mari terdalam pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kesempatan memuji menyembah-Mu pada hari ini. Terima kasih buat minggu yang baru, hari yang baru yang Kau berikan. Juga kalau kemarin kami sudah merayakan minggu kebangkitan-Mu, kami percaya sepanjang minggu ini Tuhan yang hidup, Immanuel, bersama kami, menyertai kami dan memberi kemenangan demi kemenangan di hidup kami. Memberkati semua tim yang sudah melayani hari ini, Tuhan perhitungkan semuanya, khususnya juga hamba-Mu Pak Agus yang sudah sharing firman. Kiranya menjadi hamba-Mu yang makin menyenangkan Engkau. Kami menyerahkan hari-hari ke depan. Kiranya Tuhan menuntun, Tuhan membela, Tuhan memberkati dan membawa kami makin naik dan semakin naik. Terima kasih Tuhan. Kami masuki hari dengan sukacita. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.